Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anisatul Latifah dari kelas PGMI 5D UIN 1 Tulungagung dengan nomor NIM 1262052111024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pembelajaran IPS mengenai analisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum Merdeka. Berikut ini merupakan contoh analisis jurnal. Nama jurnal Elementary, volume Vol 1, nomor 1, halaman 58-68, tahun terbit 2015, judul jurnal pembelajaran IPS berbasis research, penulis Tursianto, jumlah paragraf 1 paragraf, halaman setengah paragraf, ukuran spasi 1,15. Uraian abstrak disajikan dalam format bahasa Inggris yang memiliki arti bahwa pembelajaran IPS hendaknya ditekankan pada keterampilan berpartisipasi dalam masyarakat. IPS memiliki nilai praktis yang harus menumbuhkan kreatif, demokratis, dan penuh tanggung jawab, sekaligus mempunyai beban pengembangan kebudayaan serta kehidupan yang baik. Pembelajaran IPS diharapkan membekali kemampuan pengetahuan sosial, mengidentifikasi, menganalisis, mengorganisasi, memecahkan masalah sosial, kemampuan berkomunikasi, dan berbagai kemampuan pengiring lainnya. Keyword jurnal, pembelajaran ilmu sosial. Pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat di samping teori-teori yang berasal dari ilmu sosial. Tujuan pembelajaran sendiri merupakan perubahan tingkah laku secara utuh, artinya belajar bukan hanya sekedar menghafal atau mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi mengembangkan setiap aspek bagi kemampuan kognitif, sikap, emosi, kebiasaan, dan lain sebagainya. IPS memiliki nilai pembelajaran praktis yang harus membina individu kreatif, demokratis, dan penuh tanggung jawab, serta sekaligus memiliki beban pembinaan budaya serta kehidupan yang baik, harmonis, dan dinamis. Pendidik IPS harus sadar bahwa peserta didiklah yang kelak akan menerapkan segala isi pelajaran IPS dan kehidupan sosial hari esok akan berbeda dengan hari ini. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini diharapkan nantinya akan didapatkan berbagai kemampuan baik pengetahuan sosial, kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat, serta berbagai kemampuan pengiring lainnya. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pembelajaran IPS berbasis research. 2. Mendeskripsikan hakikat ilmu pengetahuan sosial. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal yaitu metode kualitatif karena mengangkat beberapa gejala, fakta, dan fenomena. Dalam penelitian mengangkat data lapangan yang kemudian dikembangkan dengan teori yang sudah ada dan lebih diperluas. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis membagi beberapa subbab pokok pembahasan yaitu 1. Hakikat ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, bahwasannya IPS dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dan perpaduan dari berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta pengetahuan sosial yang dikemas dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. 2. Tujuan pembelajaran IPS. Tujuan yang lebih spesifik dari pembelajaran IPS yang ditelaah di bawah ini: A. Mengembangkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. B. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. C. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. D. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS di SD atau MI dalam kegiatan pembelajaran lebih identik dengan demonstrasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Integrated atau terpadu. Berikut ini dikemukakan pula prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu yaitu meliputi 1. Prinsip penggalian tema, 2. Prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu, 3. Prinsip evaluasi, dan 4. Prinsip reaksi. B. Interaksi.
Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk berinteraksi karena sejatinya manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi, dalam prinsip IPS diperlukan prinsip interaksi agar dapat membantu kegiatan kerjasama dalam kelompok, diskusi dalam memahami materi pelajaran IPS khususnya untuk SD atau MI. C. Kesinambungan dan perubahan. Pembelajaran IPS harus memperhatikan prinsip kesinambungan sebab apa yang terjadi pada hari ini tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, prinsip perubahan bahwasannya masyarakat selalu mengalami perkembangan yang dinamis, oleh karena itu hasil pembelajaran harus dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam menjalani masa yang berikutnya. D. Kooperatif. Kooperatif merupakan sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning, merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama dengan teman sekelasnya dalam tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok, tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif antara anggota kelompok. Kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam belajar sehingga siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan serta keterampilan belajar mereka memperoleh dengan pengalaman secara langsung. Mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan perasaan atau permasalahan yang dihadapi, sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengaruh negatif yang datang dari lingkungan. Kesimpulan, IPS merupakan bidang studi atau mata pelajaran yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan mengkaji tentang gejala-gejala dan masalah sosial yang ada di masyarakat. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS diharapkan dapat menjawab tantangan dari permasalahan kehidupan yang dihadapi siswa-siswi. Dengan demikian, prinsip yang dikembangkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hidup melalui penumbuh kembangan kemampuan siswa-siswa pada aspek kognitif, afektif, dan interaktif. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD memperhatikan hal-hal seperti integrated atau terpadu, interaksi, kesinambungan dan perubahan, kooperatif, kontekstual, mengembangkan keterampilan sosial. Kelebihan: 1. Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS yang bisa diterapkan pada pembelajaran. 2. Menguraikan macam-macam prinsip pembelajaran IPS seperti terpadu, interaksi, kesinambungan dan perubahan, kooperatif, kontekstual, mengembangkan keterampilan sosial. 3. Menjelaskan karakteristik yang terdapat pada prinsip-prinsip pembelajaran IPS. 4. Menjabarkan implikasi yang dari prinsip-prinsip pembelajaran IPS. 5. Menekankan bahwa manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. 6. Menyebutkan keuntungan dan kekurangan menggunakan salah satu prinsip pembelajaran IPS. 7. Menjelaskan struktur tujuan pembelajaran IPS dari berbagai perspektif. 8. Menyajikan berbagai implementasi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pembelajaran IPS. 9. Menyajikan perbandingan prinsip pembelajaran IPS yang satu dengan yang lainnya. 10. Menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran IPS harus diterapkan dalam pembelajaran. Kekurangan: pemakaian bahasa yang disajikan ada yang kurang dipahami pembaca. Ada beberapa kesalahan penulisan kata seperti pemakaian huruf kapital. Penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan prinsip pembelajaran IPS hanya dijelaskan pada beberapa prinsip saja. Implementasi prinsip-prinsip pembelajaran IPS kurang jelas. Tidak ada pembahasan tentang keterbatasan atau batasan dari jurnal tersebut. Tidak ada penjelasan tentang konteks atau latar belakang prinsip pembelajaran IPS dari jurnal tersebut. Kesimpulan mengenai prinsip pembelajaran IPS yang tertera dalam jurnal kurang rinci. Solusi: penulis sebaiknya memeriksa kembali mengenai huruf, tanda baca, pemilihan kata dan lainnya sebagainya sesuai dengan EYD maupun KBBI dalam jurnal yang telah diteliti sebelum jurnal tersebut dipublish secara umum. Penulis juga sebaiknya menjabarkan materi dari penelitian lebih rinci atau tidak setengah-setengah.
Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.